Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Yogi Syahputra Sitorus, mahasiswa dari kampus UIN Sumatera Utara, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 1. Nah, jadi adapun tujuan saya di sini ialah untuk menyampaikan sedikit materi tentang fungsi hadis dalam Islam. Adapun berikut ini, mari kita lanjut ke laptop. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah berada di dalam PPT-nya, yaitu fungsi hadis dalam Islam. Nah, jadi hadis merupakan sumber hukum Islam yang penting setelah Al-Quran. Dalam presentasi ini, kita akan membahas fungsi hadis dalam kehidupan seorang muslim. Nah, jadi yang pertama kita perlu ketahui adalah definisi hadis. Jadi, apa sih hadis itu? Nah, jadi di sini kita jelaskan bahwasannya hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Nah, jadi jenis hadis ini ternyata bukan hanya satu, teman-teman. Ternyata ada banyak. Contohnya seperti hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif yang memiliki tingkat kesohihan yang berbeda. Nah, jadi peran hadis ini apa, teman-teman? Jadi hadis berperan penting dalam memahami Al-Quran dan memberikan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini bisa kita lihat kedudukan hadis dalam Islam. Jadi hadis ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam ya, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Di sini kita lihat yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua hadis, kemudian yang ketiga ijma', dan yang terakhir adalah qiyas. Nah, jadi yang pertama kita bahas adalah fungsi hadis sebagai sumber hukum. Nah, jadi hadis menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran, memberikan petunjuk dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah, muamalah, dan hukum keluarga. Contoh dalam ibadah bagaimana? Jadi hadis menjelaskan cara sholat, puasa, haji, dan ibadah lainnya. Kemudian contoh dalam muamalah bagaimana? Jadi hadis ini mengatur transaksi jual beli, pinjam meminjam, dan hukum lainnya. Kemudian hukum keluarga, contohnya bagaimana? Jadi dalam hukum keluarga, hadis mengatur pernikahan, perceraian, warisan, dan hukum-hukum lainnya. Kemudian yang kita bahas adalah fungsi hadis sebagai penjelas Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, hadis ini membantu menjelaskan ayat Al-Quran yang samar atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang pertama itu samar. Jadi beberapa ayat Al-Quran memiliki makna yang tidak jelas. Jadi hadis membantu menjelaskan makna tersebut. Ayat Al-Quran yang memiliki makna tidak jelas ini biasa kita kenal dengan mutasyabihat. Nah, jadi hadis membantu untuk menjelaskan makna dari ayat tersebut. Sebagai contohnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua. Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, jadi kan arti dari ayat ini adalah bahwasannya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di situ kan kita tidak tahu orang yang bertakwa ini bagaimana. Nah, jadi kita lihat pada hadis Rasulullah bahwasannya dijelaskan orang yang bertakwa adalah orang yang mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kemudian kita lihat di sini adalah rinci. Hadis memberikan detail tentang hukum dan aturan yang tidak tercantum secara rinci di dalam Al-Quran. Contohnya bagaimana? Jadi di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Akan tetapi di situ kita tidak diajarkan bagaimana cara-cara melaksanakan sholat. Nah, jadi untuk mengetahuinya kita bisa lihat pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga kita akan membahas fungsi hadis
sebagai pedoman moral. Nah, jadi hadis mengajarkan nilai-nilai moral yang mulia seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Contohnya yang pertama sikap terpuji. Hadis mengajarkan perilaku terpuji seperti sabar, jujur, dan amanah. Nah, dengan kita mengetahui sikap terpuji, kita juga perlu mengetahui sikap tercela. Jadi hadis mengajarkan bahwasannya sikap tercela itu seperti bohong, khianat, dan menzolimi orang lain. Kemudian kita membahas fungsi hadis sebagai cerminan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi teman-teman, hadis menggambarkan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan contoh teladan bagi umat Islam dan dalam bersikap, bertutur kata, dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh teladannya adalah hadis mencatat bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai situasi dan masalah dalam kehidupannya. Kemudian pedomannya adalah hadis mengajarkan umat Islam untuk mencontoh sikap dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah hadis merupakan sumber hukum Islam yang penting, memberikan penjelasan Al-Quran, pedoman moral, dan cerminan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dengan kita memahami fungsi hadis, umat Islam dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada baiknya jika kita menjawab beberapa kuis berikut ini. Oke teman-teman, nah jadi kita sekarang sudah berada di dalam kuisnya ya. Nah, jadi soal yang pertama adalah fungsi utama hadis dalam Islam adalah sebagai A. Pengganti Al-Quran, B. Pelengkap hukum syariat, C. Penjelas dan penguat ajaran Al-Quran, dan D. Penghapus hukum-hukum dalam Al-Quran. Nah, jadi jawabannya apa nih teman-teman? Ya benar, jadi jawabannya adalah C. Penjelas dan penguat ajaran Al-Quran. Oke, kita lanjut ke soalan berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah arti dari hadis sahih adalah hadis yang A. Lemah, B. Tidak jelas, C. Kuat, dan D. Tidak ada. Nah, jadi jawabannya apa nih teman-teman? Ya, benar sekali, jawabannya adalah C. Hadis yang kuat. Jadi, kenapa dibilang kuat? Karena hadis sahih ini seluruh syarat-syaratnya lengkap, jadi dianggap sebagai hadis yang kuat. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi soal berikutnya adalah hadis berfungsi sebagai tasyri'. Apa arti dari fungsi ini? A. Menjelaskan tata cara ibadah, B. Menetapkan hukum-hukum syariat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, C. Menghapus hukum-hukum yang ada, dan D. Mengatur hubungan manusia dengan alam. Nah, jadi jawabannya apa nih teman-teman? Ya, benar, jawabannya adalah B. Menetapkan hukum-hukum syariat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Oke kawan-kawan, jadi mungkin hanya itu sajalah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.